Sebelumnya, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di acara Learning Class pada pertemuan 6 kali ini. Oke, baik. Langsung saja kita mulai acara Learning Class pertemuan 6 pada pagi hari ini. Akan saya serahkan kepada Mas Agung Adi Wicaksono dan Mas Frederick. Silakan. Terima kasih untuk Naufal Izzuddin. Saya akan menjelaskan teori dari motor servo. Mungkin saya akan share screen. Nah, di sini kita ambil judulnya motor servo ya. Nah, motor servo. Motor servo adalah motor DC dengan sistem umpan balik tertutup, di mana posisi rotornya akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, rangkaian gear, potentiometer, dan rangkaian kontrol. Potentiometer berfungsi sebagai batas sudut dari putaran servo, sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor servo. Keunggulan motor servo. Motor servo tidak bergetar dan beresonansi saat beroperasi. Jadi servonya ini, kalau servo ini dia bergeraknya itu halus ya, nggak bergetar gitu. Tapi ada yang bergetar itu untuk servo yang rusak biasanya. Belum di setting baru ada tegangan dia bergetar. Itu servo rusak. Kalau yang bagus dia nggak bergetar dia. Untuk daya yang dihasilkan sebanding dengan ukuran motor. Maksudnya itu kalau servonya yang daya yang besar, ya ukurannya juga besar gitu. Misalnya servo mikro itu ukurannya kecil, dayanya juga kecil. Kalau yang servo biasa yang agak gede, itu ukurannya gede, dayanya juga gede. Yang ketiga, motor servo tidak akan berisik saat beroperasi dengan kecepatan tinggi. Nah, servo kan itu biasanya kita dengar berisik ya, kayak set. Nah, kalau dia cepat, itu suaranya halus gitu, nggak berisik. Nah, aplikasi motor servo. Ini motor servo dapat dimanfaatkan pada pembuatan robot, salah satunya sebagai penggerak kaki robot. Motor servo dipilih sebagai penggerak pada kaki robot karena motor servo memiliki tenaga atau torsi yang besar, sehingga dapat menggerakkan kaki robot dengan beban yang cukup berat. Pada umumnya motor servo yang digunakan adalah penggerak pada robot adalah motor servo 180 derajat. Nah, jadi di sendi-sendi robot itu biasanya pakai servo. Mungkin ada sebagian yang pakai motor stepper, mungkin ada yang pakai motor DC biasa, tapi mungkin kebanyakan yang pakai servo nih, bagian lengan itu, kaki-kakinya pakai servo atau mungkin lehernya gitu pakai servo. Karena kan kita butuh gerakan atau putaran yang dikit derajatnya gitu, kayak lengan itu kan dikit, nggak perlu pakai motor lah gitu. Kalau servo kan ya cuma 180 derajat, jadi nggak bakal kelebihan gitu. Jadi aman lah gitu di bagian lengannya. Nah, komponen penyusun motor servo. Motor servo pada dasarnya dibuat menggunakan motor DC yang dilengkapi dengan 14 controller dan sensor posisi sehingga dapat memiliki gerakan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, atau 360 derajat. Jadi ada servo yang 360 derajat juga ya. Berikut adalah komponen internal sebuah motor servo 180 derajat. Di kanan ini ada gambarnya, itu ada gearnya, ada servo case, itu cuman body dari servonya, ada motor. Jadi servo ini juga di dalamnya ada motor ya, motor DC. Ada kontrol sirkuit, jadi itu mengontrol motornya. Ada potentiometer.
Nah, prinsip kerjanya, motor servo biasanya hanya bisa berputar 90 derajat ke arah manapun dengan total gerakan 180 derajat. Ini biasanya ya, bukan berarti semuanya motor servo gitu. Posisi netral motor didefinisikan sebagai posisi di mana servo memiliki jumlah putaran potensial yang sama di kedua arah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kita lihat di sini digambarkan ada pulsa minimum 0 derajat ke kiri. Nah, itu kita lihat itu kan pulsanya kecil ya. Nah, pulsa posisi netral itu pulsanya sedang itu. Dia di 90 derajat, pas di pulsa maksimum dia pulsanya agak lebih besar itu. Mungkin lebih besar, dia di 180 derajat. Jadi posisi netralnya itu di 90 derajat di tengah gitu. Jadi geraknya ke kanan atau ke kiri itu sebesar 90 derajat. Jadi kan totalnya 180 derajat. Ini yang biasa ya, yang banyak lah gitu di pasaran. Nah, masuk jenis-jenis motor servo. Motor servo AC. Motor servo AC dapat menangani lonjakan arus yang lebih tinggi dan cenderung digunakan dalam mesin industri. Nah, di dunia industri kan nggak mungkin gitu pakai motor servo DC gitu. Jadi pakainya yang AC. Karena kita butuh beban yang berat gitu, yang besar. Kita juga kan pakainya sumber yang harusnya yang gede juga. Jadi pakai motor servo yang AC. Yang kedua ada motor servo DC. Motor servo DC tidak dirancang untuk lonjakan arus tinggi dan biasanya lebih cocok untuk aplikasi yang kecil. Nah, yang biasa kita lihat itu ada motor servo DC yang kecil-kecil gitu, yang ada warna biru. Yang paling murah gitu yang warna biru lah. Ada yang warna hitam juga. Biasanya dipakai di sendi-sendi tadi atau di pesawat-pesawat juga ada pesawat-pesawat yang remodeling itu pakainya servo gitu. Servo yang kecil lah gitu, micro servo. Nah, ada servo yang baru itu, yang servonya itu udah ada PID-nya ya. Itu lebih bagus lagi, mungkin lebih mahal, tapi jarang gitu, jarang dipakai karena terlalu mahal gitu. Itu masuk ke servo juga ya. Nah, mungkin sekian teorinya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan berikan ke pemateri selanjutnya di bagian praktiknya. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya Putu Juwasta. Oke, halo. Apa suaranya terdengar? Oke, sini saya akan melanjutkan untuk prakteknya ya, untuk penggunaan servo ini. Sebelumnya izin share screen. Oke, untuk praktek kali ini di sini menggunakan Tinkercad ya sebagai workspace-nya. Oke, langsung saja yang masih awal, kita pertama itu buka Tinkercad. Seperti ini ada tampilannya, kita ketikkan saja di web browsernya Tinkercad, enter. Nanti muncul tampilan Tinkercad seperti ini jika sudah login ya. Kita langsung saja kita masuk ke circuit, kita create new circuit ya. Ini kita membuat lembar kerja baru. Nah, seperti ini tampilan lembar kerja kita.
Di sini kita akan membuat sebuah rangkaian sederhana dari motor servo. Pertama, kita membutuhkan suatu kontrol. Kita di sini menggunakan microcontroller Arduino ya, khususnya Arduino Uno R3 ini. Oke, kemudian kita di sini membutuhkan servo. Untuk servonya ini dia memiliki 3 pin ya. 3 pin. Oke. Oke, selanjutnya bisa dihubungkan untuk setiap pin yang ada di motor servo ini. Pin yang sebelah kiri ini ada namanya di sini pin sinyal ya. Pin sinyal, yang tengah ini ada untuk pin powernya. Yang paling kanan ini ada ground. Kita hubungkan pin ground ini pada pin ground yang ada di Arduino. Kemudian bagian tengah ini kan power ya. Power ini untuk supply tegangan. Kita ambil di 5 volt. Misalnya sebelah kiri ini ada untuk sinyal. Nah, di sini nanti sebagai kontrol dari servonya ya. Ini kita letakkan di pin bebas, di pin digital. Di sini saya meletakkan di pin 7. Selanjutnya kita rapikan untuk wiring pengkabelannya. Untuk pemberian warnanya pada kabel ini bebas ya, tergantung kita. Tapi biasanya untuk power, biasanya diberi warna merah. Untuk ground hijau, oke. Ini kita ganti aja. Sini saya menggunakan warna kuning saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan source code pada alat kita ini. Kita masuk pada port. Nah, di sini kita klik blok, lalu kita pilih text. Nah, ini adalah sebuah codingan bawaan dari Arduino-nya ya. Di sini kita hapus saja. Codingan kita ini menggunakan bahasa C++ ya nanti ya. Nah, oke. Yang pertama, karena ini kontrolnya kita yang pertama ini di dalam codingan langsung untuk pengaturan sudutnya. Langkah yang pertama yaitu servo ini memiliki library ya. Library, kita masukkan library-nya. Cara masukkannya kita pagar, kemudian include. Library untuk servo ini biasanya servo.h. Oke, seperti ini. Kemudian kita sekarang memberi inisial kepada servo yang kita gunakan. Dengan kita ketik saja servo. Kemudian inisialnya servo ini kita beri nama servo apa gitu, misalnya servo 1. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk memberi titik koma ya. Untuk tulisan servonya, S-nya ditulis huruf besar.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian void setup ini. Pada void setup kita atur untuk pendeklarasian bahwa pin servo ini, nah di sini pin servo, pin kontrolnya ada di pin 7. Kita setting dulu ya, kita masukkan inisial servo tadi, servo 1 titik attack. Attack ini perintah dari servo ya, memang perintah coding bawaannya seperti ini. Attack, masukkan pinnya. Oke, pada void setup ini untuk deklarasi penggunaan pin pada servonya, perintahnya seperti ini, servo1.attack. Nah, untuk void setupnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke void loop. Nah, void loop ini nanti ketika program dijalankan, maka isi dari void loop ini akan diulang secara forever ya, terus-menerus. Kita atur sudut yang pertama, kita misalnya 0 derajat atau berapa derajat sudutnya gitu. Perintahnya, kita inisial servo tadi, servo 1 titik. Untuk memberikan perintah, biasanya codingannya kita ketikkan write, terus kita masukkan sudutnya berapa derajat. Misalnya kita buat 0 derajat, kondisi normal. Nah, untuk setiap perpindahan derajatnya nanti ini memiliki delay. Masukkan delay. Delay-nya ini dalam program Arduino ini, delay yang kita buat ini dibacanya dengan satuan milisecond. Di sini kita menggunakan setengah detik, berarti 500. Untuk sudut selanjutnya bisa kita ganti. Codingannya sama, kita masukkan servo 1. Alright. 45 coba. Delay-nya kita samain saja. Untuk sudut yang kedua, satu. Sudutnya berapa nih kira-kira? Nah, karena sudut servo itu dari 0 sampai yang biasanya itu sampai 180 derajat. Kita atur. Nanti dia dari awal start 0, kemudian ke sudut 45, kemudian terakhir ke sudut 180. Kita masukkan delay. Oke, untuk codingannya seperti ini, sangat simpel ya. Karena untuk mengatur sudut, settingannya juga ada di source code untuk perintah sudutnya. Kita cek codingan dari awal, kita masukkan sebuah library include servo.h. Kemudian kita berinisial pada servo 1. Oke. Juga sepertinya tidak ada masalah ya. Kita coba untuk run. Bisa start simulation ini. Kita klik saja. Kalau ada salah nanti pada bagian source code yang salah ini ada merah. Oke. Untuk setiap sudutnya sudah ini ya, sudah ketahuan ya. Dari 0, 45 ke 180. Oke, ini untuk setting sudutnya berdasarkan langsung ada yang langsung kita buat di source code. Sekarang kita coba atur sudutnya menggunakan resistor variabel ya, atau potensio. Kita cari dulu potensionya.
kita masukkan potensio. Nah, untuk potensio ini dia memiliki 3 pin, 3 kaki. Di sini terminal 1. Nanti ini terminal 1 kita hubungkan ke power. Sumber tegangan 5 volt. Kemudian yang terminal 2 ini ke ground. Kita rapikan untuk pengkabelannya. Oke, nah yang tengah ini kita gunakan sebagai input analog ya untuk mengatur sudut servonya nanti. Untuk ini kita bisa taruh di A1, A0, atau A2, intinya di pin analog ini karena resistor variabel ini memiliki keluaran analog ya. Oke. Kita beri warna ya agar enak dilihat. Backgroundnya kita kasih warna hijau. Oke, untuk wiring pengkabelannya seperti ini. Jelas ya. Untuk shortcut-nya kita ganti di sini. Ini kita hapus saja. Nah, untuk pengkodingannya dia berbeda dari yang sebelumnya ya, karena ini menggunakan potensio. Di sini kita untuk diberinya sama, untuk inisialisasinya sama juga. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke codingan di perintah yang ada di void loop-nya. Void loop ini kita berikan perintah untuk membaca hasil dari putaran potensionya. Kita masukkan saja untuk perintahnya. Analog rate. Analog rate ini nanti di dalamnya ada untuk pin dari potensio ini. Pinnya terhubung ke A0. Kita ketik saja A0. Koma. Kemudian kita enter. Nah, variabel sudut ini sama dengan perintah pembacaan dari pin A0 ya. Kemudian kita sekarang membuat untuk konversi karena ini akan dirubah menjadi analog to digital nantinya. Ini kita menggunakan perintah map ya. Kita masukkan lagi sudut sama dengan map. Kita buka kurung sudut. Nah, di sini untuk konversi dari analog yang dimana memiliki apa ya namanya sudut ya kalau ini potensio ini dari 0 sampai 1023. Kemudian akan dikonversi menjadi sudut antara 0 sampai 180 dari sudut servo sendiri. Nah, selanjutnya untuk konversinya sudah selesai. Kita akan buat perintah nih untuk menjalankan servo. Nah, menjalankan sudut ini kita buat sekarang perintahnya itu servo 1
servo 1 titik write. Kita masukkan perintah ini kan sudut tadi nih, hasilnya berarti kita masukkan nih sudut. Nah, koma. Di sini kita isi delay ya untuk setiap perpindahan sudutnya. Delaynya berapa nih? Kecil saja, misalnya setengah detik, 500 milisecond. Oke, ini kita cek dulu codingannya nih. Untuk library-nya sudah ada, inisialisasi servonya sudah, masuk ke food setup. Oke, pin servo ada pin 7. Dia ada void loop nih. Yang penting di sini ada tipe data integer untuk sudut yang memberikan yang membaca perintah dari servo. Kemudian sudut ini dikonversi ke sudut detail ya untuk punyanya servo ini. Nah, setelah dikonversi maka akan diberi perintah lagi pada servo seperti itu. Nah, delay-nya kita gunakan 500 milisecond. Kita coba run ya. Oke, ini ada di 0 derajat ya servonya karena potensinya belum kita putar. Coba kita putar potensinya ya. Maka servo akan mengikuti derajat dari potensio ini. Oke, mentok ini 180 derajat. Oke. Oke, mungkin untuk simulasi menggunakan servo ini sederhana ya untuk fungsi servo seperti ini, codingan juga sangat simpel. Oke, sekian dari saya serahkan lagi kepada Mas Noval. Terima kasih. Misi Mas, mau tanya Mas. Itu kan yang tadi di apa? Yang map itu ada angka 1023 itu maksudnya sudut atau apa Mas? Apa waktu gitu? Nah, ini kalau di izin jawab ya. Iya Mas. Halo. Nah, untuk servo ini untuk servo ya untuk potensio biasanya dia ada di rasio. Saya kurang tahu ini kayaknya yang setahu saya potensio ini hambatan ya yang diatur ya. Untuk penerapan ini itu hambatannya dari 0 sampai 1023 ohm, bukan seperti itu ya. Nah, itu inisialisasi sudut saja. Karena akan dikonversi menjadi sudut digitalnya servo seperti itu, Mas. Oh, oke Mas. Makasih Mas. Oh ya, izin menambahkan sedikit. Ya. Data untuk yang 1023 itu batas data ya, karena di situ menggunakan pin apa namanya? Pin analog. Kalau pin analog itu datanya dari 0 sampai 1023, di mana jumlah datanya itu ada 1024. Jadi kan di situ dari 0 sampai 1023. Makanya di situ nanti dari data itu 0 sampai 1023 dikonversi ke dalam sudut gitu loh. Jadi dari potensio kita misalkannya dari yang paling kecil itu 0, kita putar potensionya itu kita atur datanya berapa. Maksimal di 1023. Nanti setelah kita atur di 1023, kita konversi ke sudut yang ada di servonya. Mungkin cukup segitu sih yang bisa saya tambahkan. Oke Mas, makasih Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.